wabarakatuh. Selamat datang di Pre-Launch Podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan nama podcast Bincang Bahari. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai keahlian membaca, menulis, dan memahami, juga mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan yang biasa kita sebut dengan literasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Febrianti Medina selaku host pada podcast kali ini. Pada episode ini sudah hadir di hadapan saya dua narasumber yang luar biasa karena beberapa hari yang lalu beliau ini berhasil memenangkan sayembara literasi SDM Aparatur yang diselenggarakan oleh ASPRO SDMA atau Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia Aparatur. Bapak Arianto Triwahyudi SPSI dan juga Bapak Taufikur Rahman ST. Selamat datang Pak Arianto dan juga Pak Taufik. Apa kabar? Selamat datang. Baik. Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, sebelum masuk ke tema podcast, untuk Pak Arianto dan juga Pak Taufik, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Monggo dimulai dari Pak Arianto, mungkin bisa dijelaskan jabatan Bapak di Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga tusinya seperti apa? Monggo Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Medi. Perkenalkan, saya Arianto Triwahyudi. Saya analis SDM Aparatur, ahli muda di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dan tusi saya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ya agak rahasia gitu ya, dan pribadi seperti perceraian, kemudian indisipliner, terus kemudian ada mutasi, terus yang satu lagi ini agak lumayan luas karena pengelolaan jabatan fungsional termasuk di kabupaten kota, jabatan fungsional teknis bidang kelautan perikanan. Kira-kira seperti itu Pak. Gitu ya Pak. Oke. Berarti kan yang saya lihat Pak Ari nih sarjana SPSI berarti psikolog ya Pak. Nah, yang seperti Bapak sampaikan tadi untuk masalah-masalah rahasia seperti perceraian dan lain sebagainya. Berarti kalau kita sebagai ASN staf di DKP kalau ingin menyampaikan aduan-aduan tuh bisa ke Bapak atau bisa ya? Bisa. Tapi lihat-lihat dulu aduannya aduan apa. Kalau aduan tentang teman-teman yang ada di misalkan Mas Taufik gitu ya, aduan tentang Mas Taufik ya langsung aja disampaikan ke Mas Taufik, nggak usah ke saya. Beda ya Pak ya berarti ya. Oke. Bisa juga ke Pak Ari. Kalau untuk Taufik sendiri bagaimana? Oh ya. Iya. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman. Saya sebenarnya sama, jabatan fungsionalnya sama. Analis SDM Aparatur, ahli muda. Beliaunya ahli muda, saya ahli pertama, saya masih buku bawah. Beliau. Iya. Tusinya juga sebenarnya sama, mulai perencanaan SDM, monitoring, evaluasi, terus pengembangan kompetensi, terus ada kalau disiplin kayak Pak Ari itu disiplin yang berat-berat itu Pak Ari. Saya yang ringan-ringan saja. Berarti yang ringan-ringan. Saya yang ringan-ringan saja. Diarahin ke kayak Pak perencanaan, Taufik gitu iya, ke perencanaan SDM Aparatur, terus anjap, FJAP itu terkait beban kerja. Terus sebenarnya ada juga evaluasi kinerja individu, evaluasi kinerja pegawai yang individu. Ya, pokoknya seputar SDM sih. Tapi yang ringan-ringan, kayak yang berat yang ahli muda. Kayak saya ahli pertamanya. Iya. Jadi saya yang tetap muda Mbak, Mas Taufik Tetap yang muda ya. Muda yang tua yang Taufik gitu ya. Kalau Pak Taufik tuh ada nggak hubungannya, kan ST nih? Iya, berarti ST. teknik ya Pak Teknik, ya? bener. Nah, ada hubungannya nggak sejauh ini di pekerjaan di TUSI yang Bapak jalani? Saya tekniknya sebenarnya ada. Tekniknya kebetulan teknik industri kan. Kalau teknik industri ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebenarnya ada. Cuman waktu bekerja dulu sebenarnya saya di KKP itu masuknya ke, kalau di sini bidang, kalau di KKP itu direktorat ke teknis. Cuman karena ada perampingan organisasi terus saya ke sekretariat dan di situ saya ditempatkan di bagian yang mengurusi SDM. Dari situ, pengalaman situ saya gunakan untuk perpindahan jabatan ke analis SDM Aparatur itu. Tapi kalau dari kuliah di sini ada. Masih ada. Masih ada. Udah berapa lama Pak di sini? Di sini DKP 2021, pindahan 2021. baru. Kalau dari KKP 2015. 2015. Pak Ari berapa lama Pak?
Saya pindah ke Angkatan baru pertama. DKP Provinsi Jatim itu 2017. Jadi saya juga dulu juga sebelumnya di Kementerian Kelautan itu sejak 2011 saya masuk di Kementerian Kelautan itu. Ini angkatannya Taufik ini ya kebetulan saya yang wawancarai gitu. Beliau yang Oh, dan saya aja gitu ya Pak ya. Mungkin untuk Pak Taufik bisa diceritakan bagaimana perjalanan dari awal lomba hingga sampai akhirnya ditetapkan menjadi juara. Perjalanan dari awal lomba. Sebenarnya kemarin itu saya nggak nyangka tiba-tiba nama saya ada di situ. Ya. Kalau Pak Ari saya yakin karena dia memang dari The top dulu, ya. iya memang dari dulu suka Jago menulis bikin ya. literasi. Saya baru kalau menulis itu yang saya baru. Jadi waktu itu saya juga dapat infonya itu dari Pak Ari malah. Saya infonya dapat dari Pak Ari. Oh ini ada lomba saya di WA, ada link di IG-nya Aspro Yuk, ikut SDM. bareng gitu ya. Yaudah saya gabung. Bahkan saya waktu itu juga baru gabung di asosiasi profesinya. Oh, baru tahun ini Baru, juga Pak. baru beberapa hari sebelum Beberapa hari closing sebelum. lomba itu. Iya, iya. Kalau itu saya juga apa ya? Terus kenapa tiba-tiba memilih yang tema digital? Iya, Sebenarnya itu saat ini kalau saya melihat itu Indonesia sebenarnya kalau beberapa apa ya kayak Kominfo itu memberitakan kalau Indonesia sudah semakin melek. Padahal kalau dibandingkan mungkin di ASEAN, negara kita masih kalah dengan Malaysia, dengan Thailand ya, dengan Thailand. Kalau rata-rata di ASEAN itu indeks digitalnya 70, kalau Indonesia paling nggak sampai 60 gitu. Iya, iya. Dan itu digital semakin apa ya, saat ini kan masih menjadi isu yang terus diperbincangkan gitu Pak. Kalau boleh tahu judul yang Bapak angkat apa Pak? Menghadapi krisis digital, apakah keberlanjutan SDM sebuah ilusi? Oh, Memang itu abstrak. ada inspirasi dari mana Pak? Inspirasi dari kondisi faktual Pak. Kondisi faktual. Jadi kebetulan di dinas, kalau saya amati nggak hanya di dinas sih, di semua instansi, bahkan dulu waktu di KKP juga saya amati. Kebetulan di pegawai-pegawai yang bekerja di instansi itu kan ada yang dari baby boomer, baby boomer golongan apa? Angkatan-angkatan baby boomer. Setelah itu ada milenial, terus ada Gen Z. Nah, Gen Y dulu terus Gen Z ya. Nah, baby boomer ini masih ada. Mereka berpengalaman, mereka memiliki kemampuan teknis, tapi mereka ada gap di situ terkait digital. Makanya di setiap instansi pasti ada gap kompetensi digital. Ini perlu sangat menarik untuk selalu diulas. Kemudian di baby boomer sendiri tapi ya nggak semua ya, tapi mungkin sebagian besar kalau saya mengamati ada resistensi untuk adaptasi teknologi baru ya, teknologi digital terutama. Kan digital itu terus berkembang. Nah, karena mereka merasa sudah berpengalaman, aku ini loh sudah lama di sini, sudah menguasai kemampuan teknis apapun, sudah makan asam garam di instansi itu. Makanya ketika ada teknologi baru itu kadang mereka resistensinya kayak menolak gitu loh. Kayak apa ya? Misalkan di lapangan ya, nggak hanya di instansi ya. Di tambak misalkan ada teknologi kayak untuk mengukur kualitas air. Pakai alat, tentunya ada teknologi digital di situ. Tapi beberapa petambak yang lama ya, yang senior yang lama, kadang mereka merasa loh, saya itu tanpa alat itu saya bisa ngamati sendiri loh gitu. Nah itu padahal dengan alat itu untuk memudahkan sebenarnya, untuk mempercepat sehingga produktivitasnya kayak produksi tambah untuk mengetahui kualitas air, karena kualitas air bisa segera diketahui kan, ada perubahan kan bisa segera disesuaikan seperti itu. Sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas juga, tapi ada resistensi di situ. Ya, ini kayak generasi baby boomer juga ini. Tadi isunya saya ini. Semua ada beberapa. Nyego saya juga ini berarti. Loh kan tidak semua Pak. Oh gitu ya. Ada beberapa. Saya generasi baby boomers yang ini perubahan tadi, transisi ya. Menerima ya Pak ya. Transisi ke milenial dan Gen Z ya. Gen Z. Dan terus digital itu ada juga minusnya. Ketika suatu organisasi, kalau saya baca dari artikel ya, ketika suatu organisasi itu dengan besar-besaran mengarah ke digital, sehingga nanti di situ
apa ya, secara struktur menggunakan atau secara pegawai menggunakan teknologi digital, maka akan terjadi kayak kecemburuan. Ada beberapa pos-pos yang awalnya struktur atau pos-pos yang awalnya dikerjakan manusia akhirnya diganti teknologi. Nah, itu gitu. Nah, akhirnya juga nggak kondisi juga, ada minusnya di situ. SPBU sekarang juga Ya, udah itu. perlu ya. Kalau jalan tol gitu. Nah, itu mengancam keberlanjutan ya. SDM. Habis ini nggak pakai tap-tapan ya? Iya. Oke. Kalau untuk Pak Ari yang berhasil menjadi juara 2, luar biasa. Iya, luar biasa. Masya Allah. Terima kasih. Sebetulnya kalau masalah judul saya itu kan transformasi digital dalam manajemen sumber daya manusia aparatur ya, menuju pemerintahan kelas dunia. Itu sebetulnya saya pernah menulis hal-hal yang hampir sama ya, bersama sebetulnya beberapa tahun yang lalu. Nah, ini hanya saya perdalam lagi dan kemudian saya tambah beberapa data dukung. Jadi sebetulnya kalau berkaitan dengan literasi atau membaca dan menulis itu, saya itu memang sudah sejak kecil ya. Hobi saya itu salah satunya adalah membaca, menulis, kemudian berorganisasi. Jadi dulu itu kalau saya kecil itu zaman-zaman masih ya pacaran gitu ya. Itu ketika surat ya, Pak, ya? Panjang gitu. Enggak bersurat, tapi justru malah ketika saya mengalami masalah secara pribadi, itu saya itu kalau teman-teman mungkin kan cenderungannya kan curhat gitu ya. Kalau saya curhat juga, katarsis ya, kalau dalam bahasa psikologi namanya katarsis. Itu dengan cara menulis, membuat artikel, membuat makalah seperti itu. Dan kebetulan aja dulu juga saya lingkungannya itu lingkungan yang suka menulis, membaca, organisasi gitu, seperti itu. Jadi pernah dulu bergabung di suatu organisasi gitu ya, organisasi yang sifatnya itu pengembangan keilmuan gitu. Itu teman-teman yang ada di sana itu sukanya membaca, menulis makalah, menulis artikel itu seperti itu. Jadi dari situ saya juga mulai terbangun akhirnya kemarin untuk membaca, menulis. Cuman masalahnya memang kalau tadi Mas Taufik menjelaskan bahwasanya memang digital itu di satu sisi ya, di satu sisi itu memang ada sisi positif, sedangkan di sisi yang lainnya itu ada sisi negatif, memang seperti itu. Nah, berkaitan dengan literasi atau dunia jurnalistik atau penulisan itu sendiri ya, saat ini itu juga sebetulnya juga mengalami hal yang sama gitu loh. Sekarang bisa dilihat bahwasanya generasi Z seperti anak saya saja gitu ya, atau ponakan saya itu hampir setiap waktu itu melihatnya itu HP dan yang dilihat itu YouTube. Artinya literasi sekarang itu mungkin ya memang sudah beralih ke literasi digital ya, yang sifatnya itu audiovisual. Nah, sedangkan literasi digital yang sifatnya itu jurnalistik ya, harus membaca, menulis, itu kayaknya sudah malas, sudah mulai ditinggalkan gitu loh. Nah, makanya ada seperti YouTuber dari mana itu anak saya pernah juga menunjukkan ke saya. Jadi dia itu menceritakan misalkan peristiwa meletusnya Krakatau gitu ya. Itu sebetulnya kan cerita yang berdasarkan tulisan kan. Tulisan ya. Sejarah atau apa. Tapi dia itu ceritakan. Jadi dia YouTube dia itu channel dia itu bercerita tentang gimana sih prosesnya pada saat itu meletusnya Krakatau itu gimana, dengan ya ditambah bumbu-bumbu gitu ya, sehingga menarik. Dan itu banyak juga, peminatnya banyak. Nah, makanya mungkin karena itu juga akhirnya Aspro SDMA BKN itu terus mencoba untuk menggali lagi, jangan sampai hilang lah keinginan atau minat membaca dan menulis itu di kalangan, terutama di kalangan teman-teman analis SDMA dan pranata SDMA serta asesor. Di BKN kan jabatan fungsionalnya kan ada 6 ya. Jadi ada analis SDM aparatur, ada pranata SDM aparatur, ada asesor SDM aparatur, terus kemudian ada auditor ya. Asesornya kalau nggak salah ada 2 juga apa? Ahlian itu. Jadi ada 4 insya Allah dengan auditor. Nah, itu kelihatannya memang teman-teman di asosiasi profesi di BKN itu juga berusaha agar minat untuk menulis dan membaca itu jangan sampai hilang.
Ini seperti itu, sehingga terus ya Pak ya. Dipupuk terus. Jadi terus akhirnya mengadakan sayembara ini dan berkaitan juga dengan mungkin 17-an ya, Agustusan gitu ya. Agustusan. Saya pun juga sama dengan seperti Mas Taufik ya. Jadi sebetulnya mengikuti sayembara ini itu juga nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi saya iseng-iseng pada saat itu kebetulan saya lagi jenuh bekerja, akhirnya buka-buka web lain gitu kan, portal. Oke, saya buka web kan dulu kan saya menilaikan angka kredit itu kan di BKN gitu kan. Nah, saya buka website BKN. Pada saat itu sebetulnya itu saya itu pengennya itu melihat jadwal pelatihan dari BKN pada saat itu sebetulnya. Nah, barangkali ada diklat-diklat lah dari BKN lah, iseng-iseng mau ikut. Nah, terus kemudian waduh, saya baru menulis nih. Wah, udah saya download, saya kasihkan ke Taufik. Fik, ikut Fik. Lumayan nih, iseng-iseng berhadiah gitu kan. Kalau bagi saya soalnya kalau menulis itu ya selain minat juga hobi, juga ini juga apa ya? Kayak saya tuh merasa puas kalau sudah bisa menyelesaikan satu tulisan gitu loh. Jadi, mungkin aktualisasi gitu kan ya. Menyalurkan seperti itu. Dalam bentuk tulisan ya Pak ya. Nah, dalam bentuk tulisan itu. Dan ternyata ketika melihat persyaratannya harus minimal 5.000 kata ya, 5.000 kata itu ternyata jadi minimal 30 halaman gitu loh. Minimal itu antara 25 sampai dengan 30. Ternyata saya kira itu tadinya tuh sedikit 5.000 gitu kan. Ternyata begitu saya nulis sendiri gitu, banyak juga nih, kira-kira 25 sampai dengan 30. Berapa lama itu Pak bikin? Ya mungkin seminggu mungkin ya. Satu minggu. Karena kita mengetahuinya itu sudah mau penutupan ya di Mas ya. Sudah mau penutupan, dan saya pun juga belum jadi anggota ASPRO pada saat itu, Asosiasi Profesi. Iya, jadi karena saya juga belum jadi anggota Asosiasi Profesinya, kan itu di BKN kan. Sedangkan Jawa Timur sendiri sebetulnya juga sudah punya asosiasi profesi sendiri yang mau dirintis oleh teman-teman BKD gitu loh. Nah, namun memang belum terrealisasi. Akhirnya, loh ini bisa nih, ya udah kita daftar dulu ke asosiasi profesinya BKN ini. Langsung bisa tapi langsung ya, bisa. Nah, terus cari-cari ide, tema. Ini kan ada pilihan temanya nih. Di pengumumannya itu ada pilihan temanya. Boleh milih transformasi digital ya. Terus apa lagi nih? Pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkaitan dengan SDM aparatur, kemudian strategi optimalisasi penghargaan pegawai. Nah, itu kan sudah dilakukan juga oleh DKP juga, kemudian pengembangan karir jabatan fungsional. Nah, kebetulan ketika saya sampaikan ke Mas Taufik ternyata pengen milih tema ke transformasi digital. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya pada saat itu masih bingung ya, milih temanya ini di apa ini temanya nih. Tapi saya lihat tulisan saya lagi, saya ada tulisan di transformasi berkaitan dengan digital ya. Dulu saya pernah menulis Smart ASN untuk menuju world class birokrasi, kalau nggak salah, birokrasi itu di BKD. Nah, saya kembangkan tulisan saya itu, udah saya tambahin, saya ada tulisan itu, terus saya tambahin data dukung, saya perdalam lagi, saya jadikan tulisan yang baru. Yang sekarang ikut lombakan itu luar biasa. Kira-kira seperti itu tulisannya. Seperti itu ya Pak ya. Menulis dari lahir ya. Iya. Oh ya enggak ya. Sudah ada buku belum Pak? Dulu saya tuh pernah sempat menulis itu novel. Jadi saya pernah ke Pulau Buton, Bau-Bau di Sulawesi Tenggara, itu selama 1 bulan tinggal di sana. Jadi ceritanya pada saat itu saya mengikuti teman, ya dia itu pengen membangun usaha di Bau-Bau di Pulau Buton itu. Pulau Buton itu kan penghasil alam kan. Dia ngajak saya. Semua saya nggak mau ikut, tapi akhirnya dipaksa. Jadi dia datang ke saya pada hari H. Sebelum kita naik kapal Pelni. Nah, dia datang itu pagi ke rumah. Pada saat itu saya masih belum bekerja. Saya masih muda ya Pak ya? Iya, masih anak-anak lah. Ya, dia datang sekitar jam 10-an gitu kan. Dia sudah bawa tiket. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau akhirnya. Pada saat itu harga tiket itu kapal Pelni berapa ya? 250 atau berapa gitu. Dan itu masih termasuk mahal.
2008an kalau nggak salah itu, tahun 2008 itu. Jadi saya mau nggak mau akhirnya ikut. Berangkatlah saya ke sana, 1 bulan tinggal di sana, akhirnya tahu bagaimana sih minimal itu keseharian budaya dari masyarakat di Pulau Buton. Masyarakat apa ya, sukunya itu suku apa dia? Iyalah itulah masyarakat Pulau Buton itu. Namanya Bau-Bau katanya. Nah, pulang dari situ setelah beberapa hari saya juga udah punya minat membaca menulis gitu kan. Saya jadikan novel. Saya perjalanan itu ya, jadi 100 sampai 150-an lembar gitu. Wah. Nah, itu saya tawar-tawarin. Saya tawar-tawarin sampai ke penerbit yang ada di Surabaya juga, penerbit di Jakarta juga. Tapi nggak laku. Nggak laku. Udah dicoba lagi, Pak. Terus kemudian setelah itu saya coba menulis lagi dengan genre yang agak-agak ya berbau-bau humor gitu ya, seperti kalau teman-teman tahu mungkin novel-novel seperti Lupus gitu ya dulu ya. Lupus. Kalau sekarang itu apa ya? Saya belum nggak gitu lagi sekarang. Nah, dengan genre seperti itu saya coba tawar-tawarin lagi. Itu lumayan, itu halamannya juga 150-an juga kira-kira. Belum laku juga. Mungkin setelah jadi juara sayembara ini bisa, Pak, udah ada nama kan Pak Ari. Ya semoga. Iya. Tapi yang jelas kalau bagi saya sendiri memang insya Allah mungkin kalaupun nggak sudah, mungkin nanti kalaupun sudah purna gitu ya, mungkin saya tetap akan menulis, karena bagi saya secara pribadi minat untuk menulis itu selain menyalurkan hobi juga paling tidak itu tidak membuat otak saya itu mandek gitu, seperti itu. Iya. Karena kalau mandek nanti khawatirnya stroke ini. Iya, jadi daripada ya, stroke ya mending kita nulis saja. Iya, benar. Kira-kira seperti itu. Oke, siap, Pak. Kalau untuk manfaat literasi bagi ASN apa nih, Pak? Monggo Pak Ari dulu. Bagi ASN. Iya. Kalau bagi ASN yang lain saya nggak tahu ya. Kalau bagi saya ya. Jadi saya berbicaranya bagi saya sendiri aja ya. Kalau bagi saya sendiri selaku ASN juga, literasi itu atau dengan kita itu memiliki minat baca, tulis gitu ya. Itu kira-kira satu yang jelas itu menambah wawasan, menambah pengetahuan, wawasan keilmuan. Terus kita jadi tahu hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu. Dan yang paling utama kalau bagi saya secara pribadi itu adalah saya jadi tahu tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan pekerjaan saya gitu. Jadi terutama yang berkaitan dengan pekerjaan saya itu kan aturan kadangkala ya ada saatnya itu aturan itu dalam 1 tahun itu bisa berganti 3 kali. Nah kalau itu kita nggak memiliki minat baca, minimal baca, kita pasti nggak akan tahu. Tahun 2022 ya kalau nggak salah itu aturan yang berkaitan dengan SKP seperti itu ya, SKP tahunan itu 1 tahun ganti 3 kali mekanismenya. Ada permenpan ini. Nah itu kalau kita nggak membaca ya kita nggak akan tahu, paling tidak seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu kalau bagi saya ya dengan saya mengetahui peraturan-peraturan yang baru atau wawasan-wawasan pengetahuan yang baru itu paling tidak itu membantu saya untuk bisa berpikir lebih kritis mengenai satu hal itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ya otomatis pengembangan diri terutama ya, kalau diri dan kompetensi itu sejalan, bisa berjalan yang seiring seperti itu. Kira-kira seperti itu. 3 poin ya berarti, Pak. Nah, kalau untuk Pak Taufik menambahkan iya, yang boleh Pak Ari menambahkan. untuk ASN salah satunya melatih kemampuan komunikasi efektif atau public speaking ya salah satunya. Jadi dengan dia jadi untuk menulis itu seorang penulis itu harus memikirkan dulu apa yang akan ditulis, bagaimana dia membayangkan dia sebagai pembaca. Ketika saya menulis ini seumpama ini saya sebagai pembaca bisa memahami nggak apa yang saya tulis, itu nanti akan mengasah kemampuan dia untuk berkomunikasi secara efektif atau public speaking. Terus kalau tadi ada lagi yang mirip sebenarnya itu
mengasah kemampuan analisis juga dengan sering baca peraturan kalau ini ya. Terus kalau misalkan di secara umum ada artikel terbaru yang terkaitan, bisa jadi artikel itu berkaitan dengan, kalau di bidang ada terkait bidang lautan dan perikanan, nah tentu dia akan lebih banyak, karena lebih banyak menulis, terus dia akan lebih banyak membaca, terus bisa belajar membaca cepat. Dia akan lebih cepat untuk menganalisis itu, karena mempunyai banyak referensi, sudah ada di otaknya, itu banyak referensi yang ada disimpan, lebih cepat untuk menganalisis, sudah terlatih juga, terasa. Kalau pengembangan diri jelas itu perlu, karena dengan dia menulis tentu dia akan banyak membaca, banyak referensi. Tentu ketika suatu saat dia akan mendapatkan tugas baru di bidang yang baru, dia akan lebih cepat belajar dan lebih cepat untuk mengembangkan dirinya. Ya, masalahnya generasi yang Gen Z itu udah nggak suka lagi menulis sudah. Kayak Mbak Medina gitu udah nggak suka menulis. Buat tulis kayaknya Udah males. Jangan kan buat sekarang kan sudah difasilitasi, udah banyak laptop gitu ya. Pakai laptop gitu aja udah males gitu. Buat nulis Pak. Jadi nonton drakor gitu ya. Beda dengan baca ya. Kalau membaca itu ya tinggal baca aja. Kalau menulis kan kita harus belajar dulu. Harus belajar dulu menyusun bagaimana biar mudah dipahami. Itu beda gitu juga susah. Ya, kadang-kadang seringkali teman-teman itu kalau sudah diberikan tugas untuk menulis, baik itu skripsi, tesis ya, ataupun disertasi, itu sudah takut terlebih dahulu. Lalu saya harus tulis apa, saya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Sebetulnya kalau bagi saya sendiri ya, kalau bagi saya itu, asalkan mau menulis, tulis saja. Apa yang kamu pikirkan, kamu tulis dulu. Itu langkah awalnya seperti itu. Jadi nggak usah takut, waduh nanti tulisan saya jelek nih, nanti tulisan saya salah nih, nanti tulisan saya ditolak oleh dosen nih, atau siapalah itu pembimbing saya. Nggak usah takut terlebih dahulu. Apa yang kamu pikirkan, tuliskan. Nah, itu langkah teknisnya seperti itu, langkah praktisnya seperti itu untuk menjadi atau untuk memiliki kemampuan menulis. Jadi sama juga dengan ketika seseorang ingin membuka usaha ya, kadang-kala bingung ini modalnya dari mana, terus buka usaha apa, laku atau enggak, pasarnya siapa dan lain-lain gitu ya. Nah kalau menurut saya enggak usah bingung seperti itu. Mau buka usaha apa, tanyakan dulu pada diri sendiri ya. Kira-kira aku mau buka usaha apa nih? Jual tempe penyet aja deh. Ya udah jalan aja. Masalah modal gimana? Nanti belakangan dipikir. Sekarang misalkan ada uang berapa dulu, ya udah kecil-kecilan dulu. Seperti itu. Sama juga dengan itu. Jadi menulis nggak usah bingung dulu, tulis aja dulu apa yang ada di dalam pikiran. Pengen apa nih? Pengen neliti apa nih? Misalkan yang skripsi atau yang S2 gitu ya. Pengen neliti masalah apa nih? Blue ekonomi misalkan. Ya udah tulis aja blue ekonomi. Nah, cari referensi dulu, tulis dulu. Dan nanti akan berkembang sendiri. Itu paling gampang seperti itu. Cuma masalahnya itu tadi, generasi Z, Y itu sudah malas menulis. Susah itu Pak. Lebih baik visual seperti ini ya, audio visual. Mbak Medi udah ini ya, udah S1 ya. Nah mungkin nanti ke S2 seperti Mas Taufik ini baru selesai S2 juga. Nanti bikin tesisnya itu bukan lagi menulis gitu loh. Tapi audio visual gitu, seperti channel-channel YouTube gitu kan. Cerita aja gitu. Cerita, kemudian ada dosen pembimbing, dosen penguji, ya udah selesai. Lebih menarik juga ya Pak ya. Cuman nggak tahu apa bisa dipertanggungjawabkan kayak seperti itu ya. Harus ada peraturan baru dulu itu. Iya, dan harus diuji dulu kira-kira itu valid enggak itu kan seperti itu ya. Oke. Ada sih Pak audio visual. Tapi yang khusus untuk jurusan kayak tertentu ya. Oh, paling iya. Salah satu ya. Enggak, karena kan bagaimanapun juga seperti ketika kita berbicara di sistem pemerintahan ya. Sistem pemerintahan itu kan kalau mau katakanlah seperti tulisan saya gitu ya, menuju pemerintahan kelas dunia, itu berarti kan harus bisa ya, fleksibel untuk bisa berubah gitu, sesuai dengan masyarakat yang dihadapi kan seperti itu kan. Nah, kalau tidak bisa berubah ya otomatis ya susah. Sementara generasi Z dan Y itu sudah tidak lagi tertarik dengan dunia-dunia yang bersifat tulis menulis gitu. Kalau dipaksa tetap seperti itu kan susah jadinya.
Kalau untuk Pak Ari sama Pak Taufik mungkin bisa bagi tips nih buat Sobat Bahari, gimana caranya bikin literasi yang menarik. Monggo. Siapa dulu, Pak Ari? Pak Taufik monggo. Saya dulu, oke. Literasi yang menarik. Pertama dari judulnya mungkin ya. Iya. Cari judul yang menarik, judul yang terkini. Terus dari judul itu bisa menggambarkan apa yang nanti akan ditulisnya, apa nanti yang akan dituangkan di dalam tulisannya itu. Terus kita data buat apa ya, masukkan data faktual, data-data terkini, data faktual. Jadi literasi itu kalau bisa artikel-artikel atau sumber rujukannya itu yang terbaru. Karena biasanya penelitian terbaru itu sangat relevan dengan kondisi aktual dan itu semakin menarik. Kalau sudah terlalu lama biasanya ya kayak basi. Ya sebenarnya nggak basi sih. Ada artikel lama yang masih dipakai juga ada kayak artikel mungkin tahun 2008, 2014 yang pendapat-pendapat mereka masih dipakai juga masih ada. Terus tapi kalau untuk untuk bagusnya harus ditambah dengan literasi atau artikel-artikel yang terbaru, misal 2 tahun atau 3 tahun terakhir, maksimal 5 tahun lah. Berarti ada 3 poin ya Pak ya? 3 poin. Supaya bikin literasi yang menarik, ada yang pertama dari judul. Harus yang menarik. Terus kedua dari data yang faktual yang ter-up to date gitu ya. Kalau bisa datanya itu kondisi yang dialami atau kondisi nyata yang dialami itu lebih bagus, lebih ketika menuangkan ya akan lebih mudah untuk menjelaskan di tulisannya itu. Terus yang ketiga sama tambah artikel dari artikel atau sumber rujukannya yang terbaru, yang up to date. Oke. Kalau untuk Pak Ari nih? Ya sebetulnya sama aja dengan yang disampaikan oleh Mas Taufik ya. Karena memang kita itu kan satu perguruan ya sebenarnya, sama-sama dari Kementerian Kelautan gitu ya. Kalau berkaitan tadi dengan gimana caranya membuat tips dan trik ya, membuat literasi yang menarik. Kalau dari saya sih sebetulnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau mau membuat literasi atau tulisan itu yang paling utama itu adalah mau dulu, mau menulis dulu, ada keinginan untuk menulis. Nah, kalau nggak ada keinginan untuk menulis, nah susah itu. Susah. Jadi harus mau atau berkeinginan untuk menulis dulu. Kemudian yang selanjutnya sama juga dengan Mas Taufik. Jadi menentukan judul atau tema itu kelihatannya sederhana, sepele ya, tetapi itu sangat fatal gitu ya, sangat fatal. Jadi apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas ya, kalau berdasarkan data yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi itu kan kondisi literasi di Indonesia itu kan ya lumayan agak buruk ya kalau di bawah rata-rata ASEAN. Di bawah rata-rata ASEAN ya. Jadi kan itu kan ASEAN 70, kita nggak sampai 60. Nah, itu ya. Indeksnya. Padahal timnas kita sudah mulai meningkat nih ya di ASEAN ya. Tapi literasinya malah menurun nih. Nah, gitu ya. Kondisi literasi di Indonesia yang dibandingkan dengan negara ASEAN aja kita masih di bawah rata-rata ya. Dunia, apalagi dunia ya. Nah, tentunya itu juga berpengaruh. Jadi kalau saya melihat masyarakat Indonesia itu cenderungnya ketika membaca berita, artikel, makalah gitu ya, hanya dibaca judulnya saja. Ya, ketika judul udah gak menarik udah makanya buat judul itu semenarik mungkin. Apa yang diingini masyarakat sekarang? Nah, itu yang harus kita tangkap dan kita bisa tuangkan ke dalam judul tulisan kita. Kemudian sama juga dengan Mas Taufik tadi, jadi untuk data-data rujukannya itu usahakan yang paling update. Kalau bisa temanya juga yang update, yang menarik, yang diminati masyarakat. Biasanya tema-tema seputar ASN itu, kalau tema seputar ASN itu biasanya adalah tema-tema yang negatif. Jadi kalau yang positif itu masyarakat malah nggak tertarik. Masyarakat Indonesia itu, ya. Makanya kenapa kok masyarakat Indonesia itu suka gibah? Iya kan? Kalau misalkan memang mungkin ada data nggak itu Mas? Data masyarakat Indonesia yang suka menggosip misalkan, atau apalah itu ya. Nah, mungkin termasuk besar karena netizen kita itu memang dikenal agak kritis ya, agak kritis terutama
di dunia maya ya memang ya. Jadi kasus seperti pemain timnas itu yang kemarin bermasalah dengan tim Belanda itu, akhirnya tim Belanda rame-rame di unfollow ya, di unfollow ya. Seperti itu. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, ya mungkin tulisan-tulisan yang menarik bagi masyarakat adalah tulisan-tulisan yang sifatnya itu negatif, malahan ya negatif tentang pemerintahan seperti itu. Nah, bisa jadi kondisi itu benar-benar terjadi, ya. Namun kalau memang itu benar-benar terjadi, nah apa langkah yang harus dilakukan? Kan seperti itu. Kan ini berbicaranya kan kita sama-sama ASN semua ya. Nah, maka oke, ini berarti kalau memang kondisi ini yang terjadi, negatif, persepsi negatif di masyarakat tentang ASN itu memang belum terjadi, terus apa langkah yang harus ditempuh? Nah, harusnya kan seperti itu. Nah, jadi selain judul, terus kemudian data-data yang update, terus kemudian mungkin menambahkan ya kerangka berpikir ya, kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan penulisan. Jadi kalau berkaitan dengan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, makalah, disertasi ya untuk S3 ya. Nah, itu biasanya ada ketentuan khusus. Satu karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, dan disertasi itu harus menampilkan atau input apa aja sih di dalamnya. Bab 1 itu tentang apa? Pendahuluan misalkan. Terus kemudian pendahuluan itu ada apanya? Latar belakang dan lain-lain ya. Maksud dan tujuan dan lain-lain. Nah, harus sesuaikan dengan itu. Termasuk juga literasi-literasi yang lain yang disayembarakan oleh misalkan ASPO, SDMA, BKN ini. Nah, ini dia juga punya persyaratan. Jadi minimal itu harus ada pendahuluan, kemudian latar belakang, kemudian ada pembahasan dan lain-lain. Itu seperti itu. Nah, itu yang harus diikuti. Jadi literasi itu tergantung maksud dan tujuannya. Kalau memang maksud dan tujuannya untuk penyelesaian pendidikan, misalkan skripsi, tesis, ya kita harus mengikuti aturan-aturan yang dipakai di dunia pendidikan. Kalau maksud dan tujuannya misalkan seperti media gitu ya, maksud dan tujuannya hanya supaya medianya laku di masyarakat, ya udah buat aja tulisan yang bisa laku di masyarakat, itu pasti akan medianya akan laku ya. Gitu. Berarti kurang lebih sama, cuman kalau dari Pak Ari ada teman-teman yang penting ada niat menulis itu itu yang paling penting. Ya. Iya, menulis. Karena kalau ya mungkin Mbak Medi sendiri, saya nggak tahu ya Mbak Medi suka menulis apa enggak ya? Kurang sih Pak. Kurang suka ya? Iya. Kurang suka. Nah, dulu ketika menyelesaikan skripsi gimana? Wah, itu penuh. Atau jangan-jangan beli ya dulu ya? Jangan nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Iya. Jangan-jangan beli, karena ada fenomena seperti itu kan. Nah, apalagi saat ini ya kalau berkaitan dengan literasi, itu ada fenomena yang menarik sebetulnya. Pakai apa itu namanya ya, aplikasi atau apa itu yang namanya Arianto Intelligence itu. Itu tipsnya lagi. Arianto Intelligence ya namanya. Apa artifisial ya? Bukan Arianto ya. Kalau saya membahasakan Arianto Intelligence. Nah, pakai AI itu. Nah, itu bisa. AI itu bisa dipergunakan untuk membuat tulisan, bisa dipergunakan untuk membuat musik. Jadi sekarang teman-teman kalau mau menjadi pencipta lagu ya, gampang pakai AI itu bisa jadi. Iya, kayaknya saya lebih suka yang nulis kayak puisi-puisi, kata-kata seperti itu. Iya, cuma kalau udah suruh bikin literasi, nulis yang sampai beberapa ribu kalimat kata gitu kayak wow. Nah, itu pakai AI saat ini tuh bisa seperti itu. Okay. Hanya saja saya sendiri juga pernah mencoba ya pakai AI itu. Dia nggak bisa detail, sedetail dan se-ekstrim pikiran manusia. Jadi itu salah satu kelemahan AI itu seperti itu. Jadi kalau pikiran manusia, misalkan ini tulisannya bersifat novel gitu ya, pikiran manusia bisa ekstrim banget. Misalkan nih novel yang genrenya itu adalah genre horor gitu ya, pembunuhan, bisa paling ekstrim pikiran manusia itu. Tapi kalau AI, dia akan terbentur dengan norma yang sudah diinput oleh pencipta itu, penciptanya AI. Siapa itu, misalkan Mas Taufik, dia yang mintain AI untuk tulisan novel misalkan, dia akan membuat norma di mana AI itu batasan-batasannya itu dia nggak bisa. Tapi kalau pikiran manusia bisa sangat ekstrim, misalkan pembunuhan dengan
ya ya mohon maaf ya, misalkan diikat, terus kemudian ditelanjangi, dicambuk dan lain-lain bisa. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau AI pasti dia nggak akan bisa. Pasti akan di-del oleh dia, dikembalikan lagi ke norma awalnya gitu. Tapi AI itu sangat membantu, Pak. Ya, memang kalau di satu sisi kalau berkaitan dengan tulisan-tulisan yang sifatnya itu karya ilmiah ya, dia akan membantu. Karya ilmiah sangat membantu. Tapi harus diparafrase, harus diubah redaksinya sesuai alur pikir si penulisnya. Nah, karena kalau jangan sampai ditelan mentah-mentah. Kalau ditelan mentah-mentah dia akan kena juga. Jadi dosen pembimbing di universitas sekarang juga punya aplikasi untuk mendeteksi AI apa bukan gitu loh. Paling gampang itu aplikasi itu akan mendeteksi ada kesalahan penulisan enggak. Kalau ada kesalahan penulisan berarti itu bukan AI, itu manusia. Iya. AI juga bisa salah. Ada kesalahan penulisan juga ya? Saya bisa salah. Oh, ada kesalahan penulisan juga ya. Oh, iya. Agak nyambung juga ada. Makanya itu harus dirubah sedikit ya. Halus. Nah, itu. Oke, luar biasa sekali kamu kita pada hari ini ya. Tadi apa namanya aplikasinya Arianto Intelligent ya? Oh ya, siap Pak. Oke. Sepertinya banyak sekali yang bisa kita bicarakan ya Pak ya. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi kita harus mengakhiri perbincangan kita pada episode kali ini ya. Terima kasih untuk Pak Arianto dan juga Pak Taufik sudah berkenan hadir dan sharing ilmunya untuk kita Sobat Bahari semua. Mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan kata dari saya. Ya, terima kasih. Iya. Baiklah Sobat Bahari, demikian obrolan saya dengan Bapak Arianto dan juga Bapak Taufik. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Sobat Bahari. Jangan lupa untuk terus update podcast kita selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram dan juga Facebook kita di Skanla Jatim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.